Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan, wal kamal wal jamal, wal kibriyai wal ijabarut, wala ya'futu wala ya'budu abda. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dalam makom siar YouTube Buya Pasaman Timur, yang senantiasa selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Meningkatnya kuantitas diri akan menjadikan peningkatan pada kualitas ibadah. Ini yang disebut dengan derajat. Kalau nilai dan derajat dari perbuatan kita kepada Allah belum mendapatkan nilai atau alias kosong, ini akan berdampak kepada kesalahan, berdampak kepada kesalahan. Maka dengan demikian kita wajib menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Diwajibkan setiap umat Islam itu belajar menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu tidak akan pernah ada yang terjadi. Tanpa ilmu tidak akan pernah ada yang sampai. Tanpa ilmu tidak akan pernah ada yang terwujud. Karena Allah Maha teliti dengan apa yang Dia kerjakan. Alhamdulillah pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang sebuah persoalan besar, yang mana persoalan ini sering terjadi di dalam penegakan tauhid atau dalam menjalankan ibadah tasawuf, tarekat, apapun yang berunsur makrifat,
adalah suatu persoalan. Tidak terjadi hal yang diinginkan yang wajib terjadi, yaitu keakuannya. Aku, nah inilah yang menjadi suatu persoalan di dalam kita melaksanakan mujahadah kepada Allah. Keakuan kemanusiaan kita dengan janji-janji kemanusiaan, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana keakuan Allah yang bertajalli pada kehidupan insan. Kadang-kala kita ini sering mengalami atau mungkin sering sekali mengalami merasakan keakuan diri di atas keakuan Tuhan. Perbedaan yang dimaksud berbeda, tetapi tidak akan pernah melupakan sesuatu perbedaan serupa, bukanlah suatu bentuk, satu wujud yang dimau oleh Allah. Tetapi perbedaan itulah yang membuat serupa, perbedaan itulah yang membuat kesamaan. Bagaimana kita menjalankan perbedaan tersebut? Inilah antara kata aku dan aku. Ini ada dua makom. Aku dalam keakuan keumatan, aku dalam keakuan ketuhanan. Ini kalau kita tidak bisa memahami atau tidak paham, ini bisa bercampur aduk hak dan yang batil. Kita tidak mengerti bagaimana caranya apabila Allah mengatakan keakuan pada ayatnya. Sudahkah kita punya ilmu dan wawasan tentang keakuannya pada ayatnya? Dan bagaimana juga keakuan manusia pada ayat Allah? Pernahkah kita merasakan suatu perbedaan di antara keakuan? Inilah serupa tapi tak sama. Keakuan ini kalau di jalan Allah terhadap isbat dirinya, itu sangat banyak tergantung kedudukan. Kedudukan yang dimaksud adalah menandakan kekuasaan Allah meliputi sekalian alam. Maka aku ini dalam tauhid sangat banyak memperlihatkan tanda-tanda keakuannya. Tapi kalau kita belum paham, belum mengerti, maka kita tetap melaksanakan keakuan diri kita tanpa kita peduli keakuan Allah. Keakuan di jalan Allah itu sangat banyak. Di dalam ibadah, dalam tauhid diniyah, keakuan itu sering disebut dengan min. Dalam tasawuf, makom ma'rifat, keakuan ini sering dikatakan dengan hu atau aku. Di dalam sifat keilmuan, dalam kodrat Al-Quran, hakikat pada prinsip ibadah, sering kita temui keakuan ini berbeda dengan keakuan yang lain. Keakuan yang ada di dalam makom ibadah itu ada yang disebut dengan hak, ada yang disebut dengan hak. Disinilah kita harus banyak berwawasan tentang nilai-nilai kodrat yang ada di dalam ayatnya hijaiyah Al-Quran. Karena ayat itu adalah arasnya Allah. Kalau kita salah dalam melaksanakan baik ibadah tajali ma'rifatnya, baik sir tajali kodrat, ini akan melahirkan suatu makna yang berbeda. Makanya kita harus lebih-lebih memahami tentang keakuannya. Nah, di dalam kajian kodrat disebut dengan keakuan ini dengan hu, aku.
Sangat banyak sekali. Kenapa dibikin banyak? Karena Allah tidak berdiri sendiri dalam cintanya, tapi dalam keakuannya dia berdiri sendiri. Itu pun karena dia bersifat pada sifatnya, terjadilah keakuan pada dirinya, yaitu yang dinamakan ada keakuan insan, ada keakuan ihsan. Sangat banyak sekali. Jadi kalau kita tidak punya jalan-jalan pemahaman tentang keakuannya, ini untuk meninggalkan keakuan kita dan mendirikan keakuan Allah itu tidak mudah, jemaah. Harus betul-betul kita kaji dulu. Benar-benar kita kaji wawasan tentang kata aku itu. Karena dilarikan kepada makom-makom yang berbeda, maka dia melahirkan makna-makna yang berbeda tentang keakuannya. Apalagi keakuan ini terjadi penghibahan kepada sifatnya sendiri, maka di sifatnya dia tidak akan menyebut hu lagi, tapi sudah menyatakan kodratnya, yaitu dengan sebutan na. Sementara membuktikan na itu hakikat, nun alif kasroh a, artinya aku pada zahirku sendiri. Nun hayat, sementara alif kasroh a ini dinamakan sifat nyata. Keakuan Allah dengan keakuan kita, inilah yang disebut dua lapis alam dan berbeda tetapi wujudnya sama. Dengan demikian kita harus benar-benar mempelajari tangga-tangga tauhidnya tentang keakuan bagi Allah, tentang keakuan bagi sifat, keakuan bagi kodrat, keakuan bagi ilmu, keakuan bagi ibadah, bagi amaliyah. Itu memperlihatkan perbedaan dalam wujud, tetapi dalam wujud itu sesungguhnya adalah asmanya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, berkalam keakuan Allah pada diri harus memiliki wawasan yang sangat tinggi kebenarannya. Keakuan Allah adalah suatu wujud yang diwujudkan berupa maujud, maka ini adalah satu yang disebut dengan aku. Apakah kita sudah punya kemampuan di dalam mentadabur tauhid dalam kajian diri al-insani siri? Tentunya kita harus banyak pengalaman tentang ibadah-ibadah ma'rifatullah ini. Berdirinya keakuan Allah pada wujud kodrat dinamakan al-haq. Berdirinya keakuan Allah pada hayat disebut rohani. Berdiri keakuan Allah pada batin disebut rabbani. Dan keakuan Allah pada dohir disebut nurani. Ini adalah mengatakan wahwa ma'akum inama kuntum, dimanapun kamu berada, di situ aku ada. Tapi dalam hakikat apa? Kodrat itu memang kodratnya yang bertajali dengan keinginan kita di muka bumi ini. Jadi untuk menyatakan keakuannya hu dan keakuan umat adalah na, disatukan berupa nahu
adalah ilmu warisan hakikat yang paling pertama diadakan. Disebut dengan ilmu nahu. Nah, keakuan Allah pada zahir aftar sifatnya, sementara keakuan Allah pada wujudnya, ya, itu sudah menyatakan perbedaan. Jadi kalau kita benar-benar melaksanakan keakuannya Allah, maka kita harus tahu tempat di mana kita tidak menerima keakuan lagi. Dengan demikian, kalau kita sudah memahami perbedaan itu akan terjadi dalam pengakuan, tetapi dalam kodrat itu sama. Jadi tidak ada perbedaan di dalam kodrat. Iman adalah dasar utama untuk mempertahankan kebenarannya. Apalagi konsep ilmunya kita sudah tahu. Maka tingkat-tingkat keumatan pada diri, tingkat ketuhanan pada diri, itu bisa dirasakan dengan 3 kadar. Ada kadarullah, kaharullah, dan kamarullah. Ini sifat batin bertingkah bagi Allah pada diri. Tingkah batin inilah yang akan menyeru dan menyuarakan. Itulah gelombang ayat suci. Bukan dilihat dari siapa yang menyampaikan, tapi dilihat apa yang disampaikan dan dari mana kepada siapa. Ini harus lebih-lebih diperhatikan jemaah. InsyaAllah dengan demikian kita sudah mulai memahami pelan-pelan. Mendirikan keakuan Allah bukanlah artinya kita harus memberikan keakuan itu pada diri kita, tapi kita beriman kepada keakuan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sifat ada keakuan, ada. Dikatakan dalam batin ada keakuan, ada. Dikatakan pada nurin dalam keakuan, ada. Dikatakan dalam alam siri keakuan, ada. Karena akulah penghulu pertama yang nyata yang disebut dengan Allah. Inilah inna lillahi, dan inilah kedatangannya, dan bersahadat bertauhid dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memuja dan memujinya pada waktu siang dan malam, insyaallah terasa keumatan kita. Tapi kalau kita tidak menikmati sifat ketuhanan diri pada sifat ketuhanan, maka penterjemahannya akan berbentuk lain, dan ini akan terjadi kekeliruan. Maka demikian kita harus benar-benar bersandar kepada ilmu tauhid, berpegang teguh dengan tauhid. Asmanya bernama Allah, tauhid awal dan tauhid akhir. Dengan demikian, dengan kita belajar mengenal lebih dalam lagi tentang keakuan Allah pada diri, maka lama-lama akan sirnalah keakuan kita di pagi hari, keakuan kita di pagi hari dan siang hari dan sore hari. Tetapi kalau kita belum memahami bagaimana menerapkan keakuan Allah dan menapiskan keakuan manusia, sehingga berjalanlah aras untuk menyatukan antara umat dengan imam, antara laki-laki dengan perempuan, di antara kedua yang berpasangan, maka iman kita melihat kenyataan itu harus nyata adanya sebelum kita berkalam terhadap suatu amalan. Jemaah yang dirahmati Allah rahimun, insyaallah dengan kita mengkaji wawasan keakuan, alhamdulillah, mudah-mudahan di kedepan harinya tidak ada lagi yang mengaku kepada dirinya tentang suatu makom yang dibahas, apalagi sifatnya tauhid yang tidak boleh kita bermakom keakuan. Dengan demikian, mari kita tingkatkan kualitas belajar dan kuantitas mengajar. Mudah-mudahan terijabahlah hendaknya apa yang kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jemaah sekalian, saya hanya mengingatkan, jangan keakuanmu melebih membesar daripada keakuan Allah pada kodratmu. Jadilah kodratmu kodrat yang mana Allah menitipkan keakuannya dengan nahunya, yang mana akan mustajab pada ilmu, barokah pada hayat dan hidup, dan insya Allah
nikmatlah kehidupan dunia dan akhirat kita zahir dan batin. Wa ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.